Oke, Mira, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Tentunya masih di acara yang sangat fenomenal di jurnal televisi pada malam hari ini. Gitu. Oke, langsung perkenalkan aja bintang tamu kita, pemirsa, supaya nggak bertele-tele ya. Mereka menunggu penasaran, abang yang di tengah itu siapa ya? Ada abang. Ada abang. Dan kakak cantik. Dari abang dulu. Ya, Namanya dan sekarang kerjanya lagi ngapain nih? kerjanya. Saya Hanson Bahen, saya pelaku seni budaya dan entertainment Kalimantan Tengah. Itu intinya seperti itu. Jadi sehari-hari saya juga seorang presenter juga, pembawa acara, seorang singer juga. Intinya juga seorang pengamat model di Kalimantan Tengah. Dan yang pasti kerja hari-harinya di entertainment. Tapi saya juga punya sekolah sebetulnya. Sekolah apa nih bang? Sekolah public speaking. Woi. Ada sudah lama sih udah buka itu dan juga ada Palangkaraya Modeling Academy juga di dalam itu. Berarti bang ini yang sering nyari talent ya bang? Betul. Betul. Itu talent nggak bang? Hah? Itu. Talent apa? Harus punya bang, pokoknya harus punya. Nanti nomor rekeningnya gampang ya dikirim. Jadi berarti kita yang harus belajar sama, kita bilangnya apa nih? Bang Yansen. Iya. Bang Yansen. Sama-sama belajar karena saya juga masih banyak belajar, banyak kekurangan juga. Jadi saling menutupi, saling ibaratnya saya punya kekurangan tapi kekurangan saya itu bisa ditutupi sama teman-teman yang lain untuk memberi masukan. Nah, orang hebat yang berbicara pada malam ini. Iya. Emang kita itu jangan karena kita merasa hebat terus kita nggak nerima masukan, akhirnya kita angkuh dan malah jadi lubang kita sendiri gitu kan. Nah, kita lanjut. Nanti kita ngomong lebih lanjut aja bang. Kita ke kakak yang di tengah nih. Kakak yang di tengah. Ada teman aku malam ini. Nah, apa ya? Di tengah apa ya? Di tengah para lelaki. Amit. Oke kak, namanya. Ya. Nama dan profesi sekarang dong. Siapa tahu identitas diri. Oke, kalau masih jomblo nggak apa-apa ya, ada sini. Udah sold. WA aja di bawah ya. Ya, boleh perkenalkan saya Fitri Sagita, penyanyi lagu Dayak Kalteng. Oke, panggilnya Kak Fitri. Iya, Fitri. Kak Fitri. Kita mulai dari mana dulu? Kita mau interview mana dulu nih, Lek? Wow. Yang Interview. Wow, Sama-sama aja nih karena Ini aja. kan kolaborasi dong. Iya, kolaborasi. boleh. Asik ya. Kita harus belajar dari mereka. Kalau pertama kali aku ngelihat, aku udah tahu, oh ini orang seni. Tapi kita tuh belum ada auranya. Atau gantian kita yang nanyain. Oh iya bisa. Biar kita ngerasain jadi bintang tamu ya lagi. Mungkin nanti kalau semakin lama kita udah sering terjun di dunia entertain tuh auranya ada lah. Betul. Sabar. Kalau Aura apa? Aura apa? Oh iya. Aura positif. Aura positif ke entertainment. Aura kasih atau aura dompet ini? Aura dompet atau Aura dompet sementara ya. Kalau Alex aku udah aura dompetnya kayak gimana? krisis ya. Krisis monitor ya. Krisis karena COVID. Dia nggak covid gitu bang. Oh, Emang gitu ya? gini-gini. Ini tanggal muda. Tanggal muda ya. Tanggal muda Lex BTW. Masih kering aja nih. Bang, kalau boleh tahu udah berapa lama Bang berkecimpung di dunia entertain? Saya berkecimpung di dunia entertainment dari tahun 1997. Wow, maestro. lahir. Katanya 97. Saya belum Sudah lahir. Masa belum lahir? Saya Ya, Masih dibikin. tahun ya. Awalnya saya suka. Awalnya Suka. cuma suka. Setelah itu waktu SMA kelas 2 saya sering mengikuti saat itu lomba kayak lomba baca puisi, lomba nyanyi juga. Dulu waktu SMA sering ikut, cuman tidak memang terjun langsung ke situ, tetapi hanya sekedar hobi. Nah setelah itu 98 saya ke Jakarta, ketemu teman-teman di sana, kebetulan juga banyak orang entertainment juga di sana, teman-teman saat itu, jadi ikut diajak sama teman-teman. Awalnya saya juga di dunia modeling sih. Oh, tapi masih lingkungan entertain semua Entertain nih. juga awalnya dunia modeling karena
awalnya juga kalau memang vokal sih memang dari SD saya juga udah di vokal gitu. Udah turunan bang? Turunan dari ayah. Oh turunan. Atau dari dalam kandungan. Oh iya. Oh iya. Jadi Mina Bobo. Gitu. Nggak perlu dinyanyiin ya. Jadi saat itu diajak sama teman-teman. Kebetulan saat itu juga waktu di Jakarta, setelah dari Jakarta saya ke Cirebon. Di 98 itu teman-teman saya, kebetulan saya punya senior di kampus. Kebetulan beliau itu adalah orang entertainment. Jadi saya juga diajak untuk bergabung sama beliau untuk ikut. Kalau beliau ada job saya ikut nebeng. Iya, awalnya kan emang gitu. Iya, awalnya kayak gitu. Jadi seperti Dari yang itu. kecil dulu. Betul. Nah, setelah itu berlanjut, akhirnya sampailah di sini. Iya, emang feel-nya emang beda. Kalau kita mulai sesuatu itu dari bawah banget, Betul. akarnya udah kuat, sampai sekarang umurnya berarti, maksudnya dalam dunia Umur entertainment udah saya 20. 39 tahun. Oh, 29 tahun. Belum 50. Oh iya. Dan maksud saya umur dunia entertainnya bang, tidak bermaksud untuk pribadi. Tanyakan umur yang Iya, nggak apa-apa kalau masih kan 25. Entertainment saya dari umur 17 tahun, saya memang udah aktif. Iya, berarti masih ini ya. Emang udah passionnya kayaknya. Dari bayarannya 15.000. Sampai sekarang bayarannya berapa ini? 15 juta. Kalau bayarannya standar, kalau misalnya standar aja. Kalau misalnya kita tergantung event. Kalau eventnya besar juga. Kalau eventnya standar ya standar juga. Tapi puji Tuhan sih sampai sekarang saya sering dapat jobnya luar kota, luar provinsi sih. Itu apa bang? Job yang apa nih kalau di luar? Saya seringnya yang luar provinsi MC sih sebetulnya. Oh MC. Oke, kita ternyata ada aura saingan. Saingan kita pada malam. Iya. Tapi kita kan lebih membawa acara. Kalau abang ini MC gitu ya. Apa rundown acara gitu. Tapi bisa aja nanti kita di luar di revisi. Nanti kamu jangan gini ya. Pesta perkawinan kan. Oh iya, ini Alex mau nikah katanya kak. Kapan boleh? Iya. Diskon 95%. Nikah cuma angan-angan doang. Suatu saat oke, kita next ke Kak Fitri. Kalau Kak Fitri mulainya dari kapan nih? Diingat di Terawang dulu ya. Kalau mulainya sih sejak kecil. Dari SD sudah suka ikut naik ke atas panggung meskipun nggak dipanggil orang. Oh iya, udah punya percaya diri. Ya, naik ke atas panggung sendiri. Terus kalau dari sekolah dari SMP sampai SMA, alhamdulillah ngebiayain sekolah sendiri dari hasil nyanyi. Wih keren, bukan main, bukan kaleng-kaleng. Bukan kawe-kawean ya. Bukan kawe-kawe. Itu kak maksudnya yang tadi SMP ya, SMP SMA udah biaya sendiri. Iya. Itu job nyanyi gitu ya? Iya, job nyanyi. Nyanyi dangdut. Iya, nyanyi dangdut. Wih. Nyanyi dangdut panggung ke panggung, dari yang dibayar cuman dikasih 15.000 pernah. Senangnya 15.000 aja lah. Senang sekali. Kalau sekarang sih ya alhamdulillah sudah bisa sampai di titik ini. Sampai ada yang bilang nggak sia-sia perjuangannya. Soalnya dulu setiap ada acara kaget aku terus nangis. Sampai kalau setiap ada acara selalu naik ke atas panggung meskipun orang nggak manggil, meskipun itu urakan segimanapun urakannya dulu, masih ada foto-fotonya sampai sekarang. Iya, itulah dulu benih-benih ya, akhirnya sekarang baru jadi bunganya ya. Iya, jadi bunga yang mekar dengan indahnya. Kalau bisa jangan layu ya kak. Ya, jangan sampai. Jangan. Terus kalau kakak dan abang ini collabnya di apa nih? Biasanya di event apa? Di panggung ya bang ya? Wedding. Iya. Wedding. Soalnya biasanya kan yang nyanyi di panggung-panggung biasanya abang dari acara adat bawain sampai selesai acara. Kalau abang ada pasti disuruh nyanyi. Alex mau nyanyi juga. Mau nyanyi? Alex memang hebat nyanyi. Saya nggak bisa. Tadi kan sudah ada lagunya Nggak ya. bisa 2 kali. Kali nyanyi. Kalau biasa orang nyanyi penonton kabur. Kalau Alex nyanyi panggungnya yang kabur. Rombongan nanti ke panggungnya. Oke Itulah lah. tadi pemirsa ya sekilas perkenalan lah mereka ya dari ini tadi perjuangan
Iya. Perjuangannya sangat luar Yang biasa. mengharukan ya. Yang sangat mengharukan. Saya hampir nangis Mirsa, cuman ya Hampir. belum mengena. Harus nangis live Masih tadi kan udah tanda tangan di luar. Oh, Harus iya. nangis. Siap. Nah, kalau kita dengar dari abang tadi itu pengalamannya sangat luar biasa, artinya komplit sekali beliau di entertain. Iya, semuanya ternyata dari muda ini. Maksudnya nggak ngikutin arus sekarang lagi tenar ini, Iya, terus nggak bisa- yang instan. Heeh. Makanya Proses. kita ibarat kata kita tetap bertahan ya Bang ya, meskipun banyak sekarang bibit-bibit baru, karena kita udah tahu bagaimana merintisnya. Wih. Nanti saya yang nyelip. Jadi nanti di tikungan langsung jatuh Siap. ya. Oke, suara abang ini pemirsa, saya tahu waktu pas beliau datang tadi di luar ya kan, Bang sudah datang kan? Iya. Oh. Nada belum. Iya. Ada intonasinya. Ada intonasinya. Oh, tahu kita orang entertainer ini. Emang MC. kalau nggak entertain kayak aku ya? Nah, kalau saya kan kayak kamu pasti ya. Gitu, kamu jujur banget. Ya, saya pasti jujur orang. Oh, ya? Saya jujur ya. Oke. Terus gimana? Nah, kita bahas mereka ya. Oh ya, oke. Oke, Bang, bagaimana sih situasi tengah pandemi ini kan? Tapi kita jangan berbicara pandeminya dulu deh, ya kan? Otomatis kan jobnya itu kan dari tahun 1997 ya. 1997 itu sudah selesai kuliah atau gimana itu, Bang? Saya baru masuk kuliah. Baru masuk kuliah. Iya. Wow, udah punya job ya. Udah punya job. Oke, berarti waktu itu Bang, kisaran tahun 1997 itu dapat kira-kira uang sakunya berapa sih? Kalau boleh tahu, otomatis kan selalu ingat perjuangannya. Yang ya. pertama tuh pasti ingat. 15.000 itu. 15.000. Sama ya? Iya, 15.000. sama Bang ya. Heeh. Aduh. Kalau sekarang nolnya udah nambah di belakang ya. Nah, ini Alhamdulillah. maksudnya Alhamdulillah. 15 juta ya. Sekali manggung sekarang. Amin, semoga. Sekali langkah, cet. Itu yang waktu awal masuk kuliah ini juga ya Bang? MC juga ya? Saya nge-MC juga. Yang- Masuk kuliah itu juga nge-MC. Setelah itu saya ikut band. Namanya dulu ada namanya Ocean Beat Band. Ada juga saya juga diikut band bersama teman-teman saya di kampus. Jadi ada beberapa band. Kebetulan juga saya juga dulu punya kafe. Jadi ikut teman saya baru semester 1 baru bulan ketiga di kampus itu saya juga ikut teman. Jadi teman saya penyanyi di kafe itu saya diajak, akhirnya saya dapat jadwal. Kayaknya nih kuliahnya nggak di Palangka ya? Enggak. Karena kafe di Palangka tahun 97 nggak ada ya. Nggak ada. Di mana Bang waktu itu kuliahnya? Saya saat itu kuliahnya di Cirebon. Saya Cirebon. nyanyi di Sardila Cafe namanya, sama di Pulisantika Hotel. Tuh. Tapi saya mikirnya aneh loh, Nop. Ya. Apa tuh? Beliau ini kan sarjana hukum. Oh ya. Kok larinya aku? Larinya ke situ. Ke Jadi kan entertain. aneh. Jangan salah, sekarang semua entertain itu ada hukumnya. Karena udah hukum duluan ya Bang. Luar biasa. Siang, nggak bisa kamu ini ya nipu-nipu susah. Entertain jurusan hukum mampus kau. Sekali tipu dituntut ya Bang. Iya. Oke, berarti 1997 97. masuk. 97. Ambil hukum Bangnya, tapi Saya ngambil hukumnya. hukumnya di bidang mana ini? Saya perdata. Oh, perdata. Kenapa nggak ambil ini Bang? Kayak seni kayak di Jogja di Bali yang kan kuat tuh seninya. Awalnya saya tidak berniat untuk masuk di dunia entertain. Awalnya. Tetapi kita tidak tahu naluri batin. Betul. Naluri batin pada saat kita punya teman kita yang kita lihat itu bisa menghasilkan. Kenapa kita nggak bisa? Karena kita punya talenta yang sudah Tuhan kasih buat kita. Wih. Ini ada yang bilang betul-betul Bang. Dia merasa nih, Anda salah jurusan. Enggak ya? Suaranya asik ya. Aku dulu Karena Iya. di kampus juga sekalipun kalau misalnya ada acara ya yang selalu dipercayain untuk menghandle acara. Apa? Iya, saya sama teman-teman saya itu tadi yang Iya, kampus jadi gitu. udah jadi IO-IO-an ya. Kalau dulu nggak ada bahasa IO, jadi koordinator gitu. Oh, doang. iya. Cuman kalau untuk handle acara, untuk nge-MC-nya pasti selalu acara wisuda, pelantikan dan lain sebagainya selalu. Wih, keren udah mega wisuda.
sudah pegang wisuda aja saya seberapa kali dari saya berapa tahun di kampus saya selalu pegang Selama di kampus ya selama pokoknya. saya di Oh, kampus iya. saya selalu nge-MC acara Oke. wisuda. Saya latih nanti sama abang ya. Saya mau jadi MC juga. Kursus, Bang, luar kursus. biasa. Boleh. Kan ada sekolah langsung public datang speaking. ke tempat saya di Jalan Belibis nomor 4. Di sana ada sekolah public speaking namanya. Iya, Alex. Kalau saya sering juga ngajarin orang bang tentang public speaking. Ya. Nah, cuman untuk menjadi MC ini kayaknya susah. Soalnya beda ya, walaupun kita sama-sama membawakan sesuatu, tapi ini kan lebih ke talk show gitu kan. Iya. Kalau yang MC kan kita gimana? Biasanya kan acara tuh hikmat gitu kan, betul. nggak sembarang ngomong. Mungkin Alex maunya di situ ya, Lex. Awalnya dulu juga waktu saya itu saya bolak-balik dari Cirebon ke Jakarta. Dulu waktu di Jakarta itu di Indosiar itu ada namanya acara itu Talenta. Yang mencari bibit-bibit seni, bibit-bibit seni Indonesia. Nah, itu saya ada presenter di situ selama 6 bulan. 6 bulan. Eliminasi nggak setelah itu bang? Karena saat itu tuh saya terlalu banyak ngambil karena mungkin job ya, mungkin job off air agak lumayan dan memang itu memang bisa menghasilkan kalau memang saat itu promonya saya memang dari awalnya memang dari situ bisa naiknya. Luar biasa ya sih. Jadi pernah nggak maksudnya nge-MC di stasiun seperti itu bang misalnya? Di Stasiun TV. Stasiun TV ya. Di pernah di Tetet. Titit, betul ya. Nggak bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Suka banget denger Kapitra Di gitu. sini juga saya pernah juga megang acara dialog hukum. Oh, Wih, keren. Kita keren. mau next Kapitri atau mau jeda dulu nih? Oke, jeda dulu deh. Oh, jeda dulu. Berarti segmen satu emang khusus Iya. Abang ya. Oke, siap-siap Kak. Siapkan kata-katanya dulu ya. Siap. Kami berdua loh yang perang. Itu kayaknya jangan. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami ya, masih setia. Sudah satu segmen kita sudah lewat ya pemirsa. Ini masuk di segmen kedua. Nah, segmen kedua ini pemirsa kita akan bertanya kepada kakak cantik yang di sebelah saya yang kita sudah janjikan tadi. Besar nih baju. Oke, langsung aja ini. Kak kira-kira selama sudah berapa dari tahun berapa sudah punya album sendiri? Dari lupa sih ya kalau album pertama awalnya cuman jadi model video klip aja. Diajak teman jadi model video klip. Setelah itu ada dana memulai sendiri bikin lagu, bikin album. Lama kelamaan bikin album sampai akhirnya alhamdulillah sekarang sudah punya studio sendiri. Wih, punya studio, bukan punya album tapi sama studionya. Ya, Yeay. yang mau rekaman boleh nanti ke rumah ya. Oh, Di iya. Jabos 5 dekat kok. Jangan terlalu promo saya. Bayarannya berapa itu? Sekali masuk. Free. Nanti ada list harganya, Nanti tenang. kita japri aja ya. Oh, free ya. Free. Oke. Nanyanya free. Nanyanya Nyanyi free. free. Setelah keluar lagunya nanti Contoh Iya. silakan ya. Silakan transfer aja. Itulah dunia bisnis lah ya, kalau mau tahu. Nah, tetapi kalau sama kita berdua ini gratis. Oh, iya. Boleh lah, boleh. Boleh. Kak, tadi mulai dari SMP itu Iya. kan udah mulai menyanyi dari panggung ke panggung, dari panggung kecil hingga ke panggung besar. Iya. Nah, itu awalnya siapa sih yang ngajak gitu? Dari sekolah tuh suka nyanyi terus teman-teman itu lo bisa nyanyi gitu. Iya. Oke gitu. Dari sekolah-sekolah kalau misalkan ada perpisahan, aku selalu yang paling antusias kalau untuk Saya cari. gitu. Berarti suka berpisah ya? Bukan begitu maksudnya. Bukannya begitu. Bukan begitu konsepnya, Pak. Perpisahan di sekolah, jadi kalau rapat-rapat aku nggak mau ketinggalan kalau masalah hiburan. Oh iya. Iya. Dewa seni. Ya, jadi aku yang paling pertama ajukan nanti kita sewa sound system ini ya. Nanti ini nih. Jadi kalau sekolah nggak perlu nyimak penyanyi dari luar, langsung penyanyi yang ada di situ aja. Wah. Kan di zaman sekolah kan hits. Jadi dulu ada orkes segala. Kalau keluar daerah, yang paling aku ingat yang sering ngajak itu ada salah satu penyanyi Dayak juga, Lilis Lemiang. Oke. Mungkin tahu ya. Jadi dia sering dulu ngajak. Jadi Kak Lilis itu termasuk orang yang berjasa untuk Wih, sampai untuk sekarang. awal meniti karir Iya. ya. Itu sama yang sound system kerjasama apa gimana nih, Kak? Punya sendiri. Biasanya kalau sound system itu tergantung sih. Kadang-kadang bisa sound system yang
ngajak nyanyi, kadang-kadang juga bisa tuan rumah. Nggak, maksudnya yang pertama ini tadi kan yang ngurus sound sistemnya Iya. kakak, terus yang nyanyinya kakak. Terus Iya. sound sistemnya punya siapa waktu yang Punya pertama? orang. Maksudnya kerjasama apa gimana? Iya, kerjasama. Jadi siapa lagi kan pakai punya dia Iya, terus. kalau misalnya ada acara pasti aku hubungin yang itu terus. Oke, membangun link sejak dini. Iya. Belajar sejak dini. Iya. Kalau hobi menghasilkan uang kan? Iya, termasuk hobi menghasilkan juga Iya. ya ini. Ada nggak Lex? Mau ditanyakan Lex? Nggak ada. Nggak ada. Apa? Anda nggak ada di dialog ya? Aku sedikit yang ditanyain. Nggak ada. Oke. Nggak ada sedikit, banyak Sudah sebenarnya. berapa album tadi? Saya lupa. Kalau sudah berapa albumnya lupa. Lupa ya? Lupa ya. Oke, berarti. Lupa. Lebih ini ya berarti lebih ke single banyaknya. Bukan single sih, kalau album memang ada sekitar kalau dihitung-hitung sudah. Lebih Maksudnya kalau album tuh kayak gini. Misalnya ada orang dari luar, misalkan dari Sampit ya, mau ikut rekaman. Misalnya mereka sampai misalnya 8 lagu, aku yang ngisi 2 lagu. Jadi maksudnya di setiap album itu selalu ada Fitri Sagitanya. Oh, jadi kompilasi. Iya, gitu. maksudnya kan soalnya kalau yang ikut rekaman itu kebanyakan penyanyi yang baru. Jadi biar orang taunya, oh ini albumnya Fitri Sagita yang baru, jadi sambil mengangkat teman-teman yang lain. Oh. Begitu. Mulia sekali. Mulia sekali ya, Karena Kak, mungkin ya. awalnya udah dibantu, terus kayak nggak mau apa namanya, yang lain juga nggak dikasih panggung Iya, gitu ya. jadi biar sama-sama berkarya yang masihnya hobi. Sampai sekarang linknya berarti bagus nih, jalinan silaturahminya. Alhamdulillah bagus. Woi. Banyak yang ya kalau mau ibaratkan mau nyanyi gabung silahkan kita ajak. Kalau misalnya ada job-job pun kita ajak teman-teman yang baru. Nah, teman-teman yang punya suara tapi malu-malu, silakan konsul ke kami. Keren suaranya. Tapi kalau suaranya rusak nggak boleh ya. Gimana? Suaranya. Suara bisa kita edit kan? Oh, bisa Kalau diedit. kapan? Iya. Wah. Jadi gitu. Awalnya sih coba-coba. Oh, kalau suara nonton saya yakin pasti nggak bisa. Oh iya, nggak bisa. Nggak bisa kah? Nggak bisa kalau satu lagu, Nggak bisa bisa satu satu album lagu. ya. Iya, aduh, bagus, baik banget kan. Selama ini dibundi Alex. Tapi nanti di belakang ya. Yang penting kan kopinya lancar. Iya. Oke, berarti nggak bisa dihitung lah ceritanya kan? Mungkin, Iya. karena banyak selipan tadi. Nggak bisa dihitung karena banyak, kok agak kesel dikit ya kalau rasanya. Nggak bisa dihitung ya, berarti banyak ya. Yang ada kayaknya nggak ngitungnya karena nggak ada, ini karena kebanyakan. Nah, berarti kalau misalkan pemirsa mau kepoin tuh di mana itu, Kak? Kalau mau kepoin lagu-lagunya, boleh silahkan mampir ke channel YouTube-nya Alpa Studio ya. Alpas. Alpa Studio, tulisannya biasa aja, Alpanya pakai F. Alpa Studio, di sana banyak lagu-lagu, di sana juga kolaborasi banyak artis-artis yang rekaman. Seperti saya. Boleh nanti ditunggu ya, ditunggu boleh juga. Iya, Nanti Bang Yansan juga Boleh ya? ditunggu. Ya. Ada yang sudah terjamin kualitasnya, ada yang belum terjamin kualitas. Nah, kalau Bang Yansen kan jamin ya kan. Nah, Jamin apa? Jamin bagus suaranya. Kalian sudah terpesona dari abang manggil tadi yang awal-awal dia cerita. Terpesona dengan suaranya. Suaranya Suaranya. udah dibentuk ya intonasinya ya kan. Kayak ngomong itu nah pakai not. Ya, Not balok. not balok ya. Aku nggak tahu. Itu udah terbiasa mungkin bawa acara gitu ya bang. Memang sudah memang dari sononya. Oh dari sana. Memang dari udah sononya, kayak Bang, gitu. ya? Udah entertain sejak lahir. Terus dari Kak Fitri sama abang nih, pertama kali ketemu siapa sih yang ngenalin? Akhirnya bisa sekarang Yang lebih berteman. terkenal lah ya kan. Nah, Apa sih Bang? Sampai akhirnya sekarang kita di dalam satu frame yang bersama-sama. Awalnya ketemu itu di event di Bundaran Besar. Bundaran besar. Tahun berapa bang? Ingat nggak bang? Berapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Baru beberapa tahun yang lalu. Iya, karena baru juga karena kan Baru 18. Abang kan 2000. lama berkarirnya di luar Palangka. Oh, 3 tahun yang lalu kalau 3 nggak salah. tahun. Iya, 3 tahun yang lalu. Ingat nggak Kak Fitri? Lupa-lupa Bundaran ingat. Besar. Waktu kita bagikan takjil. Iya, sambil Ya, itu waktu waktu bulan puasa kita membagikan takjil di Bundaran Besar. Oh itu awal ketemunya. awal ketemunya. Masih ketemu ya, belum kerja bareng. Belum. Belum. Nah, sekarang kita tanya kerja barengnya pas event apa? Nah, Wedding. Wedding. Iya. Wedding apa Di nih? pernikahan di jalan apa ya? Batu Suli. oh iya, Batu Suli. Ah. Batu Suli. Nah, jadi waktu itu Abang jadi MC, MC. MC di situ. Iya, dia nyanyi.
Bagus nggak suaranya bang kemarin tuh? Enggak. Kalau memang dari sononya bagus ya pasti udah tercipta albumnya pasti bagus. Jujur aja bang. Jujur nggak aja bagus. bang, mumpung orangnya ada. Biar nanti di luar makanya. Saya orangnya belak-belakan. Kalau bagus ya bagus, kalau enggak. Oh enggak ya? Ya. Oh, orang hukum Orangnya gitu. to the point. Ih, Jadi bajunya nggak melebar terlalu- nih. Orang hukumnya begitu. Malu ya kak. Lebar bang. Itu waktu abang sama atau abang nih sebenarnya IO juga ya? Saya IO juga. Oh IO juga. Terus nyari talent pasti untuk nyanyi ngubunginnya Kak Fitri. Dari keluarga itu kebetulan dari yang punya hajat, Dari yang tuan rumah. Tuan rumah ngubungin beliau. Saya juga nggak tahu bisa ketemu. Iya. Wih, Kita Ketemunya ketemunya juga itu di ketemu di panggung panggung aja di aja. tempat acara. Gitu. Nggak tahu sih MC-nya siapa, yang ini siapa, kita nggak tahu. Oh berarti waktu itu Kak Fitri di request dari pemilik Iya. acaranya. Dia punya rumah, dia Oh, punya aku maunya hajat. penyanyi ini, kalau nggak ini nggak mau. Kalau biasanya kita kan langsung sepaket sama alat musik, Sistem. sama sound systemnya langsung. Kalau biasanya waktu nyanyi sendiri apa ada ininya nih temennya? Tergantung permintaan. Kalau misalkan tuan rumah mintanya mau sama penyanyi ini, tinggal dihubungin. Kalau mau sendiri ya sendiri. Oh gitu. Sampai sekarang berapa event yang udah ini berdua? Berapa event bang? Nggak Nggak kalau ingat berapa ya? event sih mungkin udah sering ya karena Nggak terkira. Nggak terhitung no. Ngapain kamu? ini juga tadi sebentar gitu? lagi nih tanggal 25 26 ya. Hai. Nah, banyak jobnya. Nah, Spoiler guys. Ini masih pandemi. Ya nggak apa-apa kali. Udah new normal Nggak soalnya. apa-apa nanti Kak Fitri nyanyi di sini, penontonnya di sana. Boleh. Aman. Supaya penonton tuh nggak kabur. oke. Di segmen ketiga nanti kita akan tantang ya Kak. Nice. Boleh. Oke. Kita mau itu ya, mau buktiin sebenarnya beneran bisa apa enggak. Luar biasa. Iya kan? Pembuktian. Survei membuktikan pemirsa ya. Jadi apakah penyanyi benaran apa KW? Kayaknya nggak mungkin KW, soalnya tadi ada yang live Facebook yang nonton banyak. Nah, kalau dari abang nih, Ya. ya kan abang ini sudah sekian lama gitu ya berkecimpung dan bahkan sekarang udah memang di fokusnya di mana ini bang? Apakah di profesi yang backgroundnya dengan sarjana hukum ataukah memang Entertainment. ya di entertainment? Sekarang lagi fokus di entertainment. Awalnya sebetulnya saya dulu setelah selesai kuliah, saya mengikuti tes pegawai negeri sipil. Itu saat itu saya lolos. Oh lolos. Iya, jadi saat itu saya kerja ditempatkan di Kabupaten Seruyan. Di sana saya 14 tahun. Jadi jadi seorang pegawai negeri sipil. Pengunduran diri saya 2014, keluar SK-nya 2016. Setelah itu memang saya aktif harus di entertain itu mulai 2016 yang memang aktif sekali. Tetapi pada saat saya jadi di pegawai negeri sipil, saya memang aktif di protokoler, di MC setiap kegiatan pemerintah daerah memang selalu stay dengan mikrofon. Wow, berarti gajinya ini banyak ini apa? Ya yang ini maksudnya kan orang banyak mau jadi PNS yang mana nanti pas udah tuanya terjamin kan ada Iya. dana Iya, pensiun. Terus akhirnya abang banting setir, terus nekat ngambil yang diinginin. Kenapa nih bang? Seperti saya katakan dari awal tadi, hati nurani dan batin saya mengatakan bahwa saya harus di sini gitu. Jadi Naluri. saya tidak naluri saya, batin saya mengatakan saya tidak bisa bertolak belakang dong bekerja dengan yang tidak memang dengan hati saya, dengan niat saya, mungkin itu nantinya akan tidak sesuai dengan memang apa yang kita harapkan. Tetap walaupun seperti itu juga saya tetap bersyukur. Saya pernah ibarat kata saya pernah bekerja di pemerintahan. Saya juga, tetapi walaupun di pemerintahan saat itu saya kerja, tapi saya tiap harinya mungkin berbeda hari, mungkin hari ini kadang-kadang tiap hari, kadang-kadang besoknya nggak ada job, besoknya berterusan selalu berada di depan mikrofon. Jadi seperti Oke, itu. ada peluang juga ya bang. Ya, waktu saat jadi pegawai negeri sipil itu
setiap kegiatan-kegiatan pemerintah, karena kebetulan saat itu juga di Seruyan ada beberapa orang dan teman saya teman saya kebetulan saya juga karena mungkin orang luar daerah situ dan saya juga punya kapasitas karena dari awalnya memang waktu saya kuliah ada mungkin punya talenta yang dikasih Tuhan. Saat itu saya juga sambil kuliah sambil bekerja di entertainment. Jadi pada saat saya kerja pegawai negeri sipil itu saya memang harus digunakan untuk cuap-cuap itu tadi. Nah, kalau untuk nyanyi sih jarang sekali. Mungkin kalau ada acara-acara yang memang seremonial banget, memang butuh penyanyi lagu-lagu pop. Ya saat itu ya saya sambil MC sambil nyanyi. Oh iya, Ya. double job. Double job ya, berarti Double. bayarannya double dong. Iya, Anda nggak jauh-jauh dari bayaran ya, pertanyaan Anda. Ya, selalu bayaran. Kalau Kak Fitri kuliah, aku sempat kuliah nggak sih atau emang fokus ini dunia entertain? Setelah lulus SMA, Menikah. Tapi enaknya dia menikah sama partner bener-bener partner seni, Iya. partner hidup. Nih. alhamdulillah awalnya sih dia bukan orang dangdut. Malahan, Iya, dia bukan orang dangdut sama sekali. Dia waktu SMA itu sukanya main band. tapi masih sama lagu-laguan. Iya, lagu-lagu ngantar nyanyi dulu cuman pakai motor ya. Ngantar nyanyi terus lama kelamaan akhirnya suka semacam otodidak. Dia nggak ada belajar main keyboard atau apapun, otodidak. Sekarang bisa sendiri semuanya. Semua sama-sama dari bawah. Karena berawal dari niat. Iya. Karena berawal dari cinta. niat, mungkin tidak karena cinta dan lain sebagainya, karena memang dari hatinya dia punya, ada di dalam pribadinya itu dia ada orang seni, ada seninya. Ya, Kalau mulai memang seperti kita itu. paksakan, kalau memang kita paksakan dia tetap berlatih, tapi jiwa seninya itu dia tidak akan mungkin bisa. Betul sekali. Betul. Terus akhirnya pas udah nikah langsung belajar apa gimana tuh Kak tahapnya sampai sekarang jadi Pas awalnya kan bikin album, itu bikin album di studio teman. Selama orang bikin album, dia perhatikan gimana cara orang kerja. Dia tanya dia nih, ya otodidak, akhirnya bisa sendiri. Lama-kelamaan kok beli keyboard sendiri, beli alat musik sendiri, akhirnya bisa main musik sendiri dan punya alhamdulillah punya sound system dan studio sendiri. Tanpa Sayang harus dong sama keluar suaminya. lagi ya, alhamdulillah sayang dong. Sapa dong dia, sayang, terima kasih ya. dan itu sangat impactnya, maksudnya manfaatnya tuh kerasa banget pas di pandemi ini kan. Iya. Maksudnya mungkin kalau sekarang pas pandemi ini tempat-tempat yang di sana banyak yang tutup, mungkin takut karena ini. Tapi kalau udah punya sendiri, mau kapanpun, mau tengah malam, Iya. Nah, gas. Enaknya kalau saya itu. nggak punya apa-apa kan, Iya, tapi nah kena dampak. Nanti kita ngupas ya nanti ya. Ngupas nanti segmen ketiga ya Mirsa. banyak kejutan di sini. Banyak kejutan nanti ya di segmen ketiga ini. itu. Seperti itu ya. Oke. Oke, tetapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kita akan kasih jeda pariwara dulu berikut ini ya. Gara-gara dampak. Gara-gara dampak ini ya. Iya, dampak ini nih. Kasih rehat dulu ya, kasih rehat ya. Iya. Kasih relax. Kasih biar mereka nggak gebu-gebu. Kita relaxin dulu, relaxin dulu. Nanti habis ini kalian baru siap-siap ya. Kompres di sini. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih di acara TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Terima kasih sejauh ini masih standby di depan HP Anda ya, dan di depan TV ya, sambil ngopi. Saya tahu yang punya istri ngundang istrinya, wah ada artis dia lah. Aku tahu nih mah jadi. Aku tahu ini mah, itu kawan saya dulu mah, ya, waktu main debu-debuan ya. Beneran debu dong. Beneran debu ya. Oke, kita langsung tanya ke abang nih. Yes. Selaku pelaku banyak sih sebenarnya tadi babang nih ya, dari MC ya kan. Ya dirangkum tadi kita sepakatnya penggiat seni ya bang. Iya. Penggiat seni. Banyak sekali sebenarnya pemirsa, kalau kita nanya di bagian hukum sebenarnya komplit beliau ya. Oke bang, kira-kira dampak dari COVID-19 ini terhadap job abang itu ada nggak?
Kalau dampak dari COVID-19, dampaknya turun drastis hampir 190 derajat. Putar terbalik. 180 derajat. Iya, Ya. karena selama Ya, terbalik. COVID-19 ini corona dari yang memang kita tanggap siaga ya, tanggap siaga sampai kita ke tanggap darurat sampai ke PSBB sampai ke new normal saat ini. Nah, new normal mungkin ada sedikit ya. Nah, saat itu pada saat yang saya sampaikan tadi, apalagi pada saat PSBB itu memang pada saat corona ini, COVID-19 ini masuk di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya yang tempat kita tinggal, tidak ada sama sekali kita dapat job. Tidak ada sama sekali. Dampaknya itu sangat luar biasa karena kita tidak bisa bekerja, walaupun saat itu sebelum corona kita udah dapat nih bookingan ini job dan Sudah lain sebagainya, ada udah segala. ada dan sebagainya. Tetapi pada saat COVID-19 ini, nah kita terkena dampak dari COVID-19 ini. Pelaku seni, pelaku dari entertainment, khususnya untuk di Kalimantan Tengah ini semua mendapatkan dampak dari COVID-19 ini. Nah, mungkin ini juga saya sampaikan, saya mewakili dari teman-teman saya, teman-teman semuanya yang pelaku entertainment dan seni di Kalimantan Tengah. Kemarin juga kami mendengar beberapa atensi yang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga untuk membantu pelaku seni, pelaku entertainment yang ada di Kalimantan Tengah khususnya. Kami mohon juga untuk minta bantuan juga kepada pemerintah daerah khususnya Kalimantan Tengah, karena yang terdampak COVID-19 ini, yang terdampak corona ya bahasanya, yang terdampak itu bukan orang miskin saja. Bukan hanya orang miskin, orang yang apa saja, tetapi semua manusia di Indonesia ini semua kena dampak dari COVID-19. Jadi kami mohon, kami sampaikan, saya mewakili dari teman-teman kami yang pelaku seni entertainment Kalimantan Tengah, terutama penyanyi-penyanyi, karena kami tidak bisa bekerja, tidak bisa menghibur masyarakat lagi, tidak bisa menghibur orang-orang lagi. Nah, kami tidak ada bekerja yang memang, kalau memang ada usaha yang lainnya mungkin ada, tetapi pada saat ini kami memang bersama teman-teman juga, karena job nggak ada ya terdampak dong. Tetapi sampai saat ini kami belum juga yang konon katanya dari pemerintah pusat, Ada pemerintah bantuan, Bang, ya? provinsi ada bantuan. Nah, ada subsidi, ada bantuan langsung tunai gitu. Tapi saat ini sampai detik ini nih, kami pelaku seni mungkin ada beberapa yang udah dapat, tapi kami sebagai entertainment, penyanyi, pembawa acara, modeling, sampai sekarang masih belum dapat bantuan itu. Mungkin ada beberapa teman-teman ada yang dapat, tapi kami yang sudah kami ajukan itu belum sama sekali dapat. Karena jujur sampai saat ini juga kami sampaikan bahwa seperti saya berulang-ulang kali saya sampaikan tadi, bahwa yang kena dampak itu garis bawahinya itu bukan orang miskin saja. Kami garis bawahi bukan orang miskin saja, tetapi semua orang kena dampak dari COVID-19. Nah, sekarang yang wajib menerima itu sebetulnya semua. Mau dia menerima atau tidak itu sesuai dengan hati nuraninya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kami mengusulkan, kami menyampaikan saat ini mungkin melalui jurnal TV. Iya. Saya sebagai Penggiat seni. ya, artinya pelaku seni, pelaksana entertainment di Kalimantan Tengah, untuk menyampaikan aspirasi atau inspirasi dari teman-teman semuanya untuk pemerintah daerah bisa membantu yang konon katanya ada bantuan itu, ya tolonglah disampaikan kepada kami ini yang terkena dampak itu. Karena jujur seperti yang saya katakan berulang-ulang kali, tidak hanya orang miskin saja yang kena dampak, tetapi semua orang. Jadi seperti itu. Jadi terkadang juga orang pusat mengatakan orang harus dapat, oh ini dapat. Oh enggak, sebetulnya semua manusia kena dampak itu, karena kita tidak bisa bekerja.
tidak bisa bekerja. Nah, pada saat yang COVID-19 ini sekarang kita Palangkaraya sendiri masukin new normal. Tetapi walaupun ada kegiatan, tapi tetap kita dari pelaku seni, pelaku entertainment, tetap kita menggunakan melaksanakan atau mematuhi peraturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tetapi mungkin orang yang bikin kegiatan yang rame-rame itu masih belum berani sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu kami mohon sekali lagi untuk pemerintah daerah khususnya Kalimantan Tengah untuk bisa membantu kami, artinya yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Sudah hampir 4 bulan Bang ya? Iya, di rumah kan bekerja, sementara yang ibaratnya katanya kredit ada penangguhan itu kan kita masih tetap harus bayar. Iya. Nah, kalau kita nggak kerja gimana? Kalau kata abang tadi, kata mereka ada bantuan, tapi sampai sekarang belum ada sampai ke kita. Nah, mungkin itu juga ada proses. Mungkin itu juga ada proses, tapi prosesnya itu sampai kapan? Sudah 4 bulan loh, Bang. Sampai kapan? Mungkin si Alexis juga mungkin terkena dampak juga. Nah, dampaknya benar nggak sih? Iya. Jadi kita semuanya dari tadi ceritanya dompet kosong. Nah, itu kan harga-harga itu. Nah, mungkin itu saja. Saya sebagai yang mewakili teman-teman semuanya, sekali lagi mohon maaf kepada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentunya untuk bisa memperhatikan, untuk bisa melihat kami sebagai pelaku seni pemerhati, dan artinya pelaku entertainment, khususnya teman-teman saya itu banyak sekali yang penyanyi-penyanyi lagu-lagu daerah. Teman-teman saya juga dari panggung ke panggung itu banyak. Kapan kita dapat bantuan? Kita dapat bantuan. Saya nanya ke saya juga belum tahu sampai kapan juga. Pernah saya mengirim biodata saya. Sampai sekarang juga katanya harus mengirim ini lagi, saya kirim lagi. Belum ada informasi juga sampai sekarang. Katanya ada tahap 1, 2, dan 3, tetapi dari tahap ke tahap ada yang sudah keluar belum juga disampaikan. Tapi saya juga nggak tahu siapa-siapa yang sudah dapat itu. Apakah dia benar-benar hal seni? Apakah dia benar-benar orang entertainment? Betul. Yang saya tahu, yang saya lihat mungkin mereka mungkin yang dari panggung ke panggung pasti mereka ada informasi ke temannya, saya dapat pasti apa seperti. Nah, sampai sekarang saya belum mendapatkan kabar. Iya, belum mendapatkan kabar seperti itu. Jadi saya juga prihatin ke teman-teman saya juga prihatin ke pribadi saya juga sendiri karena juga kena dampak. Orang selalu berkata, oh kamu mampu, kok kamu, bukan masalah mampu dan tidaknya. Iya. Betul. Mampu dan tidaknya itu, terima dan tidak itu tergantung pribadi kita. Tetapi semuanya terkena dampak. Jadi seperti itu. Itu dia tadi suara Sambil dari minum, Bang, pihak ya. seni. Agak sedikit naik-naik ya notasinya. Karena emang dari suara hati dan juga suara teman-teman mungkin selama ini resah Iya. dan bingung mau menyampaikan di mana. Mungkin Iya, sekarang karena betul. kesempatan, dan semoga apa yang disampaikan bisa didengar dan diterima. Amin. Oke. Oke Bang, ada nggak harapan di tengah new normal ini, menuju normal ini ya kan, untuk ya, karena saya tahu juga masyarakat umumnya ya takut tadi seperti yang abang bilang bikin acara besar-besaran, ataukah perlukah pemerintah setempat untuk menginformasikan bahwa boleh untuk berkumpul walaupun tetap mengikuti protokol kesehatan? Kalau memang harapan kami memang karena sudah ada peraturannya, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu boleh berkumpul, boleh melaksanakan kegiatan, tetapi kita harus mengikuti aturan, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan itu tadi. Nah, buktinya saya juga ada tadi dapat job MC wedding. Ada beberapa tempat yang pada hari ini, tetapi intinya adalah kita melaksanakan kegiatan, tetapi kita harus mengikuti peraturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Itu mungkin bisa. Harapan kami ke depannya bisa terlaksananya, bisa terbayarnya BLT, bayaran
Oh, iya. Langsung tunai, ya. Itu aja sih paling intinya. Intinya bisa disampaikan kepada teman-teman semuanya karena saya jujur, saya prihatin juga ke teman-teman saya juga penyanyi-penyanyi yang di daerah, yang di Palangkaraya juga. Saya juga tidak tahu ya antara mereka mau ikut apa tidak ya sudah silakan. Tetapi ini hati nurani saya berkata. Memperjuangkan, Bang. Hati nurani saya berkata bahwa saya juga memerlukan. Betul. Iya. Benar kan? Saya tidak munafik, saya memerlukan. Terkadang orang berkata, oh dia mampu dia. Oh enggak. Karena saya juga terkena dampak. Karena job-job saya juga selama corona ini udah bukan berkurang lagi, memang nggak ada, di cancel semua 190 derajat di cancel semuanya. Yang sudah pakai DP pun di pending, nggak tahu sampai kapan. Kan sebelum corona kita sudah ada yang ngambil DP. Namanya juga planning kan masih jauh hari gitu. Iya, yang teman-teman yang sound system juga kan kasihan semuanya kalau yang cuma kerjanya di sound system kan sekarang memang stop sama sekali nggak bisa kerja. Itu yang inti dari semuanya ini bagaimana jalan keluarnya. Kasihan kan? Biar Bang, minum dulu Bang. menangkan pikiran, tarik nafas dalam. Makan dulu. Mungkin ada beberapa juga teman-teman kemarin juga kita ada juga mendapatkan bantuan juga kayak bantuan sembako kayak gitu, tapi hanya beberapa orang saja yang mendapatkan itu. Cuman maksud kami itu didata lah siapa yang penyanyi, siapa yang pembawa acara, siapa yang modeling, siapa yang pelaku tarian dan lain sebagainya gitu. Tapi saat ini karena mungkin teman-teman ini teriak-teriaknya dari teman-teman. Iya. Nah, atau di Facebook teriak-teriak. Ya, karena sampai saat ini juga belum ada tanggapan. Belum ada tanggapan sama sekali. Mungkin melalui kita di sini, Iya. mungkin Fitri, melalui Jurnal TV, mungkin ada Bapak Ibu juga pejabat daerah provinsi Yang Kalimantan menyaksikan Tengah yang ya. bisa menonton bersama. Tolong dengan dan kerendahan kerendahan hati. hatinya Iya. untuk bisa menyampaikan buat teman-teman kami semuanya, buat kami, bukan buat teman-teman, buat kami ya, bukan teman-teman tapi buat kami. Ini langsung saya sendiri, bukan nama teman lagi. Gitu. Karena ya seperti saya katakan berulang-ulang kali, yang kena dampak COVID-19 bukan orang miskin saja, tetapi semua orang. Mau dia terima atau tidak bantuan itu Terserah hati nurani dia. dia. Benar ya? Iya, benar. Iya. Jadi itu. Oke, saya ngambil sedikit Bang ya. Itu kan sudah kita ngupas tadi dari Betul. awal ya kan. Nah ini di segmen terakhir ini tadi sudah banyak yang mau disampaikan ya kan sudah ya. Tapi ada yang mau saya bertanya lagi. Masih penasaran. Masih penasaran ya. Nah, masih penasaran lah ceritanya. Nah jadi gimana sih Bang maksudnya jadi nge-MC itu ya apa sih yang perlu ditekankan di situ Bang? Yang dituntut? Yang dituntut jadi seorang pembawa acara itu adalah yang pertama itu adalah percaya diri. Percaya diri. Percaya diri. Kita harus meyakinkan bahwa diri kita itu harus bisa mampu. Nah, kita harus percaya diri bahwa kita mampu dan bisa. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa acara itu berbentuknya seperti apa. Dan kita bisa melihat seorang MC juga terkadang kita juga bisa melihat situasi dan kondisi saat itu. Nah, mau kita seperti apa acaranya itu tergantung acara seremoni atau hiburan itu kita atur dengan kalau intonasi, bahasa, kosakata dan lain sebagainya itu mengikuti alur. Jadi seperti itu. Yang intinya adalah sesuatu yang memang kita pimpin, yang memang kita kerjakan itu awalnya kita harus percaya diri dulu. Saya bisa, saya mampu gitu. Iya. Saya mampu. Percaya diri. Iya. Jadi tadi tentang MC kan ini udah mau habis nih, tapi aku belum dengar suara Kak Fitri. Tadi kita mau Oh ngecek. iya. Itu Anda itu ya. Kan itu. Cus. Kita cek ini KW apa bukan Iya. gitu. Siapa kalau yang kalah ya? Lagu yang paling hits terserah deh Kak, yang Lagu dia dong. menurut Kakak paling dong. bagus kan lagunya banyak nih Kak. Gak mungkin semuanya. Salah satu. Salah satu yang sampai sekarang orang masih tahu Tisan Kenangan. Tisan kenangan artinya apa itu? Artinya tersisa kenangan. Tersisa kenangan. Aduh, Alex banget.
Oke, kita mulai ya. Oh, kita mulai. Nggak pakai musik ya? Enggak. Manual, ting ting ting. Ting ding ding. Akapela nih lebih terbukti bener apa enggaknya. Oke. Ya. 3, 2, 1, action. Beri kasih. Hong hetu uji tak ukir kenangan cinta masih paukis nilai ingatan kisah manis memori metu ita pacaran jadi akan mungkin ingalapean tukip batang inyuji santa itah kue munduk hadara hiti ika riwayat kisah ika pasangan au itah dia kan bapisah. Ada tisu sudah nggak sih? kan? Mau tidur. Jangan udah aku Tanpa penyaring suara ya, duh, halus banget. Suaranya halus ya. Bagaimana? Oh, saya yes. Kamu? Saya Oh, yes. saya yes. Dapat golden ticket nggak? Kalau apa? Saya sih yes. Kalau saya sih ada sih beberapa lirik yang belum dikena ya. belum dikena atau belum ngerti ini? Belum ngerti sih. Kalau abang ini nge-MC dulu ya, kita ngeces ya kan? MC dulu bang. Nggak usah MC, MC nggak usah apa? dites. Anggap Kita saja opening acara nih, Bang. opening ya kan. Anggap aja ini Opening adalah acara adat. Enggak. anggap aja ini kita situasi misalkan lagi acara priwet ya. Priwet misalkan. Kok priwet? Wedding lah. Iya. Ini kan cuma foto-foto gitu. Wedding. Nggak pakai membawa acara. Acara wedding. Oke. Boleh Bang. Oke, boleh, Bang. Langsung oleng. Ini kan malam ini misalkan ini kan malam ya kan. Sampaikan dan nyapa ya kan supaya acara itu hidup. Kayak gimana sih caranya? Bang? Cie. Bang curi-curi ilmu ya Curi-curi bang. ilmu ya kan? Curi-curi ilmu bang. Modus Anda terdeteksi. Nah, seperti itu ya kan. Gali informasi yang 3, 2, 1. Action. Action. Cut, cut. Kok diam? Action. Apa ya? Lumayan banyak, siapa tahu makin banyak ininya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Wedding. Oh, ini ya. Atau Oh, oke. atau cake potong kue. Oh. Boleh lah. Oke, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin serta undangan yang kami hormati. Tentunya kepada seluruh keluarga kedua mempelai yang sangat berbahagia pada hari ini. Dan pada hari ini tentunya di acara resepsi pernikahan dari kedua mempelai, saya Yanson Bahir akan membantu acara ini di resepsi pernikahan kedua mempelai pada hari ini tanggal Kedua mempelai. di gedung Ya. bla 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 bla. Terima kasih. Wah, thank you. Bang ujungnya terima kasih atau terima gaji bang? Terima kasih. Verified. Berarti yang kita undang ini beneran asli, nggak palsu. Bukan KW ya, bukan KW, bukan orang yang lagi viral ya. Bukan Yang clickbait. Udah mapan ya, udah mapan yang bergelut di dunia entertain. Ya, Alex cocok Lex. Berusaha, yang penting percaya diri Lex. Oke, percaya diri, Percaya saya sudah diri. percaya diri. Iya. Saya sudah percaya diri mencintai kamu. Aduh, salah Nggak bisa dibuat loh. Dan ini langsung tersimpan. Iya. Oh, enggak. Langsung tersimpan loh. Gak apa-apa Bang, aku udah sering nolak dia. Udah sering nolak dia, jadi Tolak bang. udah mati rasa. Oh, beta mati rasa dong. Iya dong. Sungguh saya gitu ya. Beta mati rasa nona. Iya. Kamu jangan macam-macam nih, cewek nonton lo. Kacau ini ya. Aduh ya. Lumayan asik ya. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan bener Jadi grogi. Dia grogi. Ya apa yang harus ngomongin. enggak. Dia udah keseringan kayak gitu Bang, aku udah speechless, sudah mau ngomong apa lagi bingung ya kan. Udah biarkan dia sama imajinasinya. Aduh. Oke Lex, closing dah, ini di luar konteks nih. Di luar konteks nih ya. Udah jam berapa sih? Udah kita udah di ini. Ini sementara nggak bawa HP itu gede Pak.
Oke, baiknya kita sapa dulu deh pemirsa yang baru bergabung dengan kita di Jurnal Televisi. Ada Kakak Yeni Manajemen yang sedang menyaksikan kita pada malam hari. Iya, selamat malam Kak Yeni. Selamat malam Kak Yeni. Selamat malam Umi. Oh, iya. Saya manggil dia Umi. Sama. Oh, Ya kan karena alamat FB-nya di sini tadi Yeni ya kan. Iya. Manajemen Yeni Manajemen. Seperti itu. Sampai jumpa tanggal 17 ya. Oke pemirsa, terima kasih. Itu tadi ya sekilas berbincang kita. Abang terima kasih kepada Kak Fitri dan Abang Yanson yang sudah berbagi dengan kita ya. Ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi yang mau dengar ya, yang sudah dengar dan ingin mempraktekkan. Dan percuma juga kan kalau kita belajar nggak praktek. Iya, Ya betul kan? sekali. Yang penting percaya diri ya teman-teman semuanya. Kalau percaya diri mencintai dia gitu aja deh. Dia yang mana perlu digarisbawahi lagi? Iya. Bawah ya kan. Oh. Oh, Bang ya. Oh itu ya, kamu ya. Kalau dibahas nggak habis-habis ini. Bener. Oke, ya sangat bermanfaat tentunya tadi pemirsa ya kalau misalkan Anda benar-benar mendengar tadi ya. Banyak kisah dari Abang perjalanannya dari 1997 tadi ya sampai sekarang, bahkan pernah menjadi salah seorang PNS ya, aparatur sipil negara, tapi lebih Memilih kembali ke- ke itu ke jalannya ya. Ke jalan. Ke jalan. jalannya. Jalan menuju surga. Jalan yang benar. Jalannya ke Berasa yang lain sebelumnya sama ya. Ke jalannya gitu, jalan yang mana? Ke jalan maksudnya ke jalan entertainment ya seperti itu ya pemirsa ya. Oke sedikit apa tadi mungkin banyak yang bertentangan terkait dari keluarga juga yang keputusan Abang kembali ke apa ke niatnya gitu ya kan, ke karakternya yang dia miliki gitu ya, tetapi ya karena pekerjaan itu bukan orang yang menjalani tapi kita sendiri seperti itu. Nah jadi supaya tidak menjadi beban ya, percuma juga kalau misalnya kita bekerja dengan penuh beban ya, jadinya nggak berjalan sesuai yang ditentukan oleh atasan. Oke, ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa, Bang? Pesan yang saya sampaikan adalah selalu menjaga kesehatan. Kalau dari Kak Iya. Fitri, Aku juga salam sehat dan jangan lupa Minum mampir ke channel kita tadi ya. Oke, kalau Abang ada nggak? ada promosi nggak nih Bang? Saya tidak ada channel-channel dan lain sebagainya, tetapi Hanya saya IG. ingatkan kepada kaula muda, pemuda-pemudi Kalimantan Tengah tentunya untuk tetap intinya kita mengikuti semua apa yang memang ada dalam isi hati kita, jalani dan selalu kita syukuri. Apapun talenta yang memang Tuhan kasih kepada kita, gunakan talenta itu untuk bermanfaat untuk kita dan untuk semua orang. Hanya itu sih. Iya, amin. Sungguh. Ya. Nah, kalau ini penilaian terakhir ini Bang, kalau Nonop dan saya cocok nggak jadi MC? Kalau orang cocok dan tidak itu tergantung dari pribadinya, mau atau tidaknya, siap atau tidaknya. Kalau cocok atau tidaknya, semua orang cocok. Oke. Semua orang. Tetapi dari dirinya sendiri mau nggak, mau atau tidaknya itu, siap atau tidaknya. Jadi seperti kalau cocok semua orang bisa. Oke. Alexis cocok, Gus cocok, semua cocok. Cocok. Terima kasih Ya, ya Bang. terima Ya, sudah dicocokkan. Dan sangat dijodohkan. Terus sekarang kebanyakan diam ya. Soalnya kalau saya berbicara nanti tambah lagi ya membeludak seperti Habis. kamu kita Iya. sangat itu ya tertarik dengan kehidupan kami. Ibaratnya begini, saya udah tahu maksud dan tujuan dari situ, saya udah tahu. Makanya, aja kalau gitu. Yuk, makanya dari itu saya sampaikan bahwa dicocokkan, disatukan dan Iya. dijodohkan. Sengaja pakai kalimat itu ya Bang. Biar namanya seneng. Iya nggak apa-apa. Ya buat juga ada satu pesan ya, boleh ya? Boleh. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan jurnal televisi malam ini, siapa tahu yang punya bakat terpendam, yang mungkin Alexis mau gabung, yang Oke. bisa mengeluarkan suaranya boleh bergabung. Silahkan mampir ya ke Alpa Studio. Oke, saya hanya bisa Kita- ngirim ini aja lagu. Lagu boleh, kita tunggu nanti ya. Silakan kalau mau berteman juga. bayar di dulu dong, Facebooknya mau Fitri endorse. Sagita. Di Facebooknya Fitri Sagita boleh ya. Oke. Kita akan terima dengan senang hati. Iya, sukses bersama ya. Oke. Siap. Oke.
Sekali lagi terima kasih Bang ya karena Terima kita kasih. sudah di penghujung acara banget ini pemirsa. Mohon maaf mungkin masih banyak yang perlu kita gali pada malam hari ini karena kita dibatasi oleh waktu ya, ruang dan waktu. Aduh, susah banget ya kata-kata. Tapi tadi ketawa terus ya, Bung, dari tadi. Oke, karena kita sudah di penghujung acara banget ini pemirsa, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan yang menyinggung perasaan Anda ya dari hati yang paling dalam ya. Mohon dimaafkan ya, jangan dibawa keluar dari Oh sini. ya, Anda ketawa ke sini, Anda ngeliat ke sana. Tetap aja itu loh. Oh iya iya. Jadi- saya nggak mau maafin lagi. Untuk abang dan kakak cantik ya terima kasih. Terima kasih atas Sudah berbagi- ilmunya. atas ilmunya, sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan juga Bang ya. Dan buat pemirsa di rumah, selamat beristirahat pada malam hari ini. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Yang jomblo mimpikan dia dalam mimpimu pada malam hari ini sampai ketemu di dunia nyata. Amin. Salam sehat sih. Salam sehat ya. Bye-bye. Sampai jumpa besok malam. Di jam yang sama. Di jam yang sama pemirsa ya. Betul banget. Dengan host yang berbeda ya. Atau masih sama kita berdua? Beda-beda besok. Oh, beda. Jangan bercanda ya. Bercanda ya, Soalnya kita. kita setiap hari hostnya beda-beda biar teman-teman juga nggak bosan. Betul ya. Oke, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Kang Alexis. Dan saya Novrinda alias Nono pamit undur diri di hadapan kalian semua. Dan Jurnal salam TV. kita, Bang. Gini Bang, ini Kak. Gini. Iya. Oke. Jurnal Jurnal TV, TV, One City, One One TV. TV. Bye bye.